Ya, salam saudara-saudara, luar biasa kesempatan sore hari ini saya ada di satu kota dan di Semarang. Dan kesempatan ini ada satu keluarga yang mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biasa sebelum kita mulai katekisasi dulu. Ini katekisasi kenapa kita harus dibaptis? Artinya dimandikan. Nanti datanya bisa di ini ya Pak ya? Langsung diisi sama mereka. Mari diisi dulu datanya. Atau nanti dulu. Katekisasi dulu. Ya. Saya tinggal sambil dengar sambil apa kalau mau. Supaya nggak buang waktu ya. Masuk Kristen itu artinya memasukkan Yesus di dalam hidup kita, percaya Yesus di dalam hidup kita. Makanya Kristen artinya Christ in Christ, di dalam Yesus, hidup bersama Tuhan. Jadi bukan hidup beragama. Hidup beragama itu aturannya macam-macam. Kita disusahin sama agama. Bahkan kalau apa-apa kita diajak untuk beragama, untuk berperang, untuk membunuh dan membenci manusia lain karena beda agama. Nah, Kristen bukan itu. Kristen itu adalah cinta kepada kehidupan ini. Cinta akan hidup. Cinta untuk membantu manusia lain. Ikut Yesus berarti untuk masuk keselamatan. Jadi intinya adalah keselamatan itu sendiri. Jadi setiap orang yang ikut Yesus itu pasti masuk ke dalam keselamatan. Karena hidup kita ini hanya sebentar. Hidup kita di dunia ini nggak seberapa lama. Dan pasti mati. Nah, hidup yang pasti mati ini, pasti nggak kita masuk surga? Nah, hanya di dalam Yesus pasti masuk surga. Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sopowong percaya kalau Isa Al-Masih Yesus Kristus pasti hidup kekal. Jadi kita ini nggak mati. Walaupun kita ini manusia biasa, walaupun nanti kita mati, hidup lagi, kita akan hidup lagi. Itu karena ikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Nah, man amana ilayya fa alaihi hayatan abadiyah. Barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia memperoleh hidup yang kekal selama-lamanya. Apakah hidup kekal itu? Masuk surga. Masuk surga. Jadi kepastian masuk surga ini yang penting. Jadi Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pasti tidak akan binasa, pasti masuk surga, pasti nggak masuk neraka kalau ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di manakah kitab suci yang mengajarkan kepada kita agar kita ini pasti masuk surga? Hanya Isa Al-Masih, hanya Yesus Kristus yang memastikan kita pasti masuk surga itu. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 6 ayat 14. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi
Yesus itu jalan, orang lain minta ditunjukkan jalan. Jalan itu Yesus. Jadi orang Kristen nggak perlu lagi tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang lurus. Nggak perlu mencari jalan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tetapi Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau ikut Yesus, kita tahu jalan, kita tahu kebenaran, dan kita tahu hidup. Pasti hidup, nggak akan mati. Makanya juru selamat itu, yaitu Yesus Kristus itu dari awal hidupnya sampai akhir, sampai sekarang itu ada di surga. Tanyakan anak-anak sekolah minggu, sekarang Yesus ada di mana? Pasti jawabnya ada di surga. Tapi tanyakan kepada mereka, Nabi kamu ada di mana? Ya, belum tahu, hanya Allah yang memastikan masuk surganya. Nah, Allah kita di dalam Yesus Kristus itu memastikan kita masuk surga. Jadi begitu. Roma 9. Roma 5. Ayat 9 dan 10. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi, kita dibenarkan oleh darahnya. Bagaimana supaya darah kita ini, supaya darah Kristus? Angkat tangan terima Yesus dulu. Jadi nanti angkat tangan. Jadi setelah kasih kita ini, intinya adalah angkat tangan terima Yesus. Selamat. Lanjut. Sebab jikalau kita ketika masih seru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Lebih-lebih kita kenapa seru dengan Yesus Kristus? Karena masih hidup. Ini masih hidup itu masa keinginannya macam-macam, mau makan macam-macam, ya ada takut, mengumpat orang, marah sama orang, benci kepada orang. Benci kepada orang saja sudah dosa. Nggak suka sama orang itu sudah dosa. Kenapa dosa? Karena masih hidup. Tetapi Yesus membebaskan itu kita semua. Karena kita terima Yesus Kristus. Lebih-lebih kita sekarang masih hidup. Dan Yesus bangkit dari kematiannya 3 hari kemudian. Kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Oleh hidupnya Yesus Kristus itu, maka kita selamat. Maka di dalam Al-Quran juga dikatakan begini. Surat ke-19 ayat 33. Wassalamu ala yaumu wulitu wa yauma amutu wa yauma ab'atsu hayya. Selamat sejahtera ketika aku lahir, ketika aku mati, ketika aku bangkit hidup kembali. Kehidupan Yesus Kristus itulah, dia hidup kembali dari kematian itulah yang menyebabkan kita pasti selamat. Pasti selamat. Tapi kalau dalam agama saya yang dulu, dalam Islam saya yang dulu, belum bisa saya masuk, belum bisa saya selamat. Itu Quran surat ke-66 ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang murni. Mudah-mudahan. Kalau di Alkitab pasti masuk surga, kalau di sini mudah-mudahan masuk surga. Pilih yang mana? Yang pasti apa yang mudah-mudahan? Yang pasti. Pastinya itu hanya dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang kita masuk ke
Sudah oke ya? Hah? Ya, sudah oke. Sekarang kita masuk ke baptisan. Apakah baptis itu? Baptis itu menerima Roh Tuhan untuk hidup kepada kita. Ya, Yohanes 1 Korintus 1 1 Korintus 1 Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi baptis ini perintah Tuhan, adalah melaksanakan kehendak Tuhan, dan kita ada di dalam Tuhan. Nah, jadi kita maafkan semua orang, kesalahan tetangga kiri kanan, jangan dipikir orang nanti kalau kamu sudah dibaptis, kamu mau dibilang anjing, setan, jangan marah. Kamu diejek, nggak usah marah, nggak boleh marah. Orang yang sudah dibaptis mau dikatain apa, terserah. Jadi orang kalau sudah masuk di dalam kolam baptis nanti, sudah tidak ada kemarahan lagi, tidak ada kebencian lagi. Dia mau ngomong apa tentang kita, masa bodoh. Gitu. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang baik, kita harus lebih baik dari dia. Gitu. Orang-orang yang menghina kita, kalau bisa kita berkati. Kita berkati. Apa yang kita bisa berkati? Tenaga kita, keuangan kita, berkat dari kita itu kita berikan kepada kita. Biar mereka kepanasan sendiri. Orang ini sudah dimaki-maki kok masih baik. Itu namanya baptis. Mati bersama Yesus. Yesus itu apa sih nggak dilakukan orang kepada dia, dimaki, dihina, diejek. Ini kan orang gila ini. Yesus dibilang gila. Bahkan mati di atas kayu salib. Nah, jadi baptis itu adalah memberikan hidup kita kepada dia. Kisah Rasul 19 ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Iya, di baptis kita ini baptis bersama Yesus Kristus. Kalau baptis Yohanes itu baptis pertobatan, tetapi baptis ini adalah baptis untuk melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Jadi kita ini mau-maunya Tuhan. Tuhan mau pakai apa kita? Iya, terserah Tuhan. Itu. Jadi tunduk. Sekarang kamu sedang kuliah di apa? Di ilmu sejarah, ya taatin saja itu ilmu apa itu, tapi tetap dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan. Nanti kalau ada orang, kenapa kamu kok uh, uh, kenapa kok kamu jadi masuk Kristen? Saya nggak masuk Kristen. Saya nggak masuk Kristen. Saya ikut Yesus. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Tuhan. Tuhan sendiri yang menyuruh saya. Markus 10 bukan. Kisah Rasul 11 ayat 16.
maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Iya. Kita akan masuk lebih jauh lagi. Ini hanya baptis air, tetapi kedatangan Yesus di dalam hidup kamu akan ketemu semuanya. Dia akan membaptis kamu dengan Roh-Nya. Dengan Roh Tuhan itu maka kita nggak takut. Kalau Roh Tuhan itu masuk dalam hidup kita, kita nggak pernah takut. Nah, begitu saya percaya kepada Yesus Kristus, saya berani untuk memberitakan Injil kemana-mana. Saya beritakan sama siapa saja. Itu tandanya ketika ini awal menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, nanti kamu akan dibaptis. Nah, nanti ini akan kamu isi. Sebelum kamu isi, kita doa dulu dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti ibadah di sini boleh datang dari sana, ya kan nggak terlalu jauh juga. Naik angkot itu, tetapi dengan keluarga karena kamu masuk Kristen jangan bikin ribut. Nggak usah bikin ribut. Walaupun rumahnya di sebelah masjid sekalipun, kita diadanin 5 kali sehari, tenang saja, nggak usah ribut. Nanti dimasukin penjara lagi kayak saya ini, ya. Oke, berdiri di situ. Nanti ada doa yang harus diikuti. Bapak di surga, bapak dan 2 anaknya ini dia angkat tangan untuk datang kepada Engkau. Dan Engkau yang hebat, Engkau yang ajaib itu, dari langit Engkau melihat, bahkan malaikatmu menyaksikan 3 orang ini mau datang dan minta dibaptis, masuk di dalam ibadah kudus. Salah satunya adalah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, aku datang kepada Engkau untuk menerima Engkau sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan yang agung, yang maha besar. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan-kesalahan saya, kelupaan, kealpaan saya, dan ampunilah saya, Tuhan. Sekarang aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Hamba berdoa, hamba tumpang tangan kepada Pak Yo. Engkau yang ajaib dan Engkau yang luar biasa itu, Engkau yang memanggilnya hidup di dunia bukan keinginan dia. Oleh karena itu, panggillah dia sesuai dengan talentanya, sesuai dengan kemampuannya. Imannya sekarang akan menyelamatkan seluruh hidupnya. Bahkan Engkau berkata 1 orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai. 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk mampu menjaga kesehatannya dan menjaga kemurnian hatinya dari cinta kepada Engkau. Dia hanya mencintai yang datang dari atas, yaitu Yesus Kristus. Mulai dari seluruh hidupnya, Tuhan, hamba mencuci kakinya, seperti Engkau telah mencuci kaki murid-murid-Mu. Begitu juga hamba melakukan hal ini kepada dia. Apapun yang dilakukan oleh tangannya selalu berhasil, kemanapun kakinya melangkah, Tuhan sertai. Jadi teladan dalam keluarganya,
istrinya juga akan terpukau, terpesona dengan suaminya, dengan perubahan yang telah terjadi. Dan berkati dia Tuhan, apapun yang dia lakukan. Nisa, Tuhan berkati hamba berdoa. Mulai dari ujung rambut, engkau pertemukan dengan laki-laki yang benar, suami yang benar untuk melahirkan anak yang hebat di masa yang akan datang. Hamba percaya bahwa anak ini akan melahirkan keluarga orang hebat yang luar biasa. Bukakan telinganya, bukakan kepalanya untuk firman Tuhan, hati untuk kebenaran, sehingga apapun yang dilakukan oleh tangannya selalu berhasil Tuhan, dan Tuhan akan memberkatinya. Hamba mencuci kakinya seperti engkau cuci kaki murid-muridmu. Diberkatilah dia di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kesehatannya terjaga, semuanya dari apapun, bahkan ketakutan seluruh dunia tentang virus corona tidak menimpa mereka. Keluarga ini akan hidup luar biasa. Begitu juga Tarik Tuhan, Tarik diberkati, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, Tuhan berkati dia. Bahkan engkau jadikan anak yang menyenangkan hati orang tua. Kecerdasannya sebagai anak sulung itu mendapat berkat 2 kali lipat, dan Tuhan akan mengangkat dia untuk menjadi orang teladan di kampungnya, dimanapun dia berada. Bahkan oleh kemurahan Tuhan, tangannya selalu melakukan hal yang terbaik. Kakinya kemanapun berjalan atas berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, roh maut, roh kecelakaan tidak menimpa mereka. Mereka akan tetap berada di bawah kuat kuasa Tuhan. Dan jangan takut, karena Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Roh keberanian akan ada di dalam mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. 2 kali lipat berkatnya akan menimpa dia, akan dialami oleh mereka selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa, haleluya, amin. Nanti daftar dulu ini, nanti surat baptisnya dapat dari sini. Nah, saya hanya ya. Ini baju yang kembalikan. Saya ya. Ini baju pengganti. Oh ya. Tapi setelah air kan, karena ada apa? Baju baptis. Oh, untuk nanti aja tuh. Ini penting langsung dipakai. Ya. Diberhentikan. Mana yang mau itu nanti langsung aja ini. Barang-barang. Wah. Masuknya dari sana Ibu. Sini. Oke, siap. Ya, dorong aja dia. Saya akan ganti. Katanya bisa. Kecil, Pak. Yang bawahnya masih kecil. Bisa. Bisa. Tapi kalau Lebih. di sana itu dangkal. Oh, dia ada gini ya, Pak. Ya, kalau yang dewasa nanti di sini, kalau yang anak kecil bisa di sana lebih dangkal.
Masuknya sini, turunnya ke sana. Ya, saya juga jauh.
Karena itu adalah pesanmu, kami akan melakukan apa yang kata Tuhan. Karena itu, hamba-Mu Pendeta Saifudin Ibrahim membaptis Bapak ini di dalam nama Yesus Kristus, nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Oh, sini Atorik. Engkau laki-laki yang telah menjadikan bangsa berhimpun. Ini satu orang yang datang kepada engkau untuk dibaptis khusus. Oleh karena itu Tuhan, baptis ini adalah mendoakan dia mati bersama Yesus dan bangkit kembali bersama Yesus. Oleh karena itu, hamba-Mu Pendeta Saifudin Ibrahim melakukannya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan di dalam Yesus Tuhan. Bapa di surga, wanita ini datang dengan penolong pertama dari Bapak dari Anissa namanya. Dia sekarang menempuh pelajaran khusus di sebuah university. Tuhan yang memanggil hidupnya, Tuhan pula yang menyempurnakannya. Seperti perintah-Mu, baptislah mereka dalam nama-Mu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, Tuhan berikan kemurnian hati, maka menjadi wanita yang bagus untuk melahirkan keturunan bangsa Indonesia ke depan. Untuk menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang terdepan, membangun Indonesia bagi Kristus. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu Pendeta Saifudin Ibrahim membaptis dia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Minum air. Haleluya.
Hamba boleh datang lagi ke kota ini dan berterima kasih bahkan hamba pernah belajar di gereja ini dan mendengarkan berkali-kali tentang khotbah hamba yang terakhir panggil Petrus Agung yang sudah banyak memenangkan jiwa di kota ini. Oleh karena itu Tuhan berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk jemaatnya, memberkati berkelimpahan di kota ini, dan kota ini menjadi kota Injil yang luar biasa di masa-masa yang akan datang. Bahkan istrinya, Ibu Murtina, melanjutkan sebuah pekerjaan besar, melakukan vaksinasi. Setiap hari 5.000 orang divaksin di tempat ini. Dan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa itu akan tetap bekerja bagi anak-anak di seluruh Indonesia, bahwa hidup ini adalah mengasihi manusia, hidup ini adalah menolong manusia, seperti engkau mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk membebaskan manusia dari agama-agama, membebaskan manusia dari kecelakaan, dari kutuk, dari fitnah, dari ejek-mengejek. Dan karena itu hamba sangat berterima kasih dan 3 orang menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis di tempat ini. Dan hamba percaya seluruh isi surga tidak henti-hentinya bersorak-sorai bagi namamu yang hebat dan agung. Haleluya. Amin. Yesus memberkati. Terima kasih Bu. Sudah lainnya ditutup.